Pertama kita akan mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya PNJ pada saat adanya akreditasi mendapatkan hasil unggul. Tentu proses ini panjang perjalanannya, sudah disiapkan 5 tahun yang lalu, sehingga pada bulan Desember kita mensubmit laporan evaluasi diri dan laporan kerja perguruan tinggi atau yang dikenal dengan LKPT. Nah, siapa yang paling berkontribusi di situ? Pertama adalah direktur-direktur sebelumnya dan juga para wadir-wadir sebelumnya yang sudah mempersiapkan ini semua. Ya, karena di Desember itu kita sudah submit LED dan LKPT, maka pada bulan April tepatnya kita mendapat surat pemberitahuan bahwa Politeknik Negeri Jakarta akan diadakan akses lapangan dengan 4 asesor yang sudah ditunjuk oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, saya melihat bahwa persiapan kita untuk pelaksanaan akreditasi ini kesempatan dan peluang yang harus kita optimalkan pada saat akreditasi lapangannya. Nah, langkah-langkah yang saya persiapkan karena saya ada waktu itu 1,5 bulan, saya pelajari LED-nya dan LKPT-nya. Ternyata memang LED dan LKPT kita itu masih jauh dari kesempurnaan. Padahal banyak yang bisa kita eksplorasi, banyak yang bisa kita tampilkan lebih banyak di dalam LED dan di LKPT. Tapi di dalam waktu yang kita saat itu belum terlalu terlihat. Maka yang saya lakukan adalah memanggil ke tim akreditasi dan saya lihat apa permasalahannya. Ternyata memang waktu itu kita masih banyak hal-hal yang belum kita eksplorasi. Nah, maka saya bilang apa upaya-upaya kita untuk bisa menyempurnakan laporan yang sudah kita persiapkan. Nah, tim akreditasi mempersiapkan melalui Wadir 1 sebagai penanggung jawab, kita perlu membuat acara untuk mempersiapkan ini. Maka saya instruksikan, saya minta tolong diundang para asesor internal untuk mengkaji terlebih dahulu apa yang sudah kita persiapkan ini, apakah sudah memenuhi standar-standar yang akan dilakukan pada akses lapangan. Nah, saya berterima kasih sekali kepada tim akreditasi internal, ada Pak Adnet Salsid Pria, ada Pak Safrizal Sarif, ada Pak Afrizal Nursin, ada Bu Utami, sehingga beliau membaca kembali apa yang sudah kita tulis. Ternyata memang banyak yang harus kita perbaiki dan itu diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, kita akan tampilkan yang lebih baik dan alhamdulillah tim bekerja dengan baik semua. Ya, tentu dengan Politeknik Negeri Jakarta mendapatkan predikat atau akreditasi unggul, tentu banyak manfaat-manfaat yang akan kita rasakan nantinya ke depan. Di satu sisi kita adalah mendapatkan manfaat, tapi juga di satu sisi adalah kita akan mendapatkan tantangan-tantangan yang harus kita benahi dan kita perbaiki. Nah, misalnya dari sisi peningkatan mutu, jelas ya bahwa akreditasi unggul menunjukkan bahwa institusi telah memenuhi standar kualitas yang tinggi, sehingga mendorong peningkatan mutu pendidikan yang diberikan. Dan ini adalah menjadi pemicu dan pendobrak bagi kita agar kita tidak hanya sekedar dapat unggul, tapi juga harus banyak peningkatan dan perubahan yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaan proses pendidikan di dalam Politeknik Jakarta. Yang kedua, dengan adanya akreditasi unggul ini menimbulkan kepercayaan publik. Apa itu kepercayaan publik? Adalah akreditasi unggul meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Nah, tentu impact-nya adalah orang tua, masyarakat, cenderung memilih institusi yang terakreditasi unggul karena dianggap lebih terpercaya dan berkualitas di dalam tata kelola dan proses pendidikannya. Kan seperti itu. Yang ketiga adalah proses akses pendanaan.
Nah, dengan adanya akreditasi unggul ini, kita akan dapat kesempatan dan peluang lebih besar dari sisi akses pendanaan dan hibah. Institusi yang akreditasinya unggul seringkali lebih mudah mendapatkan akses berbagai sumber pendanaan, hibah baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga swasta. Sehingga ini satu selling point ya, nilai jual yang kita bisa pertahankan nanti ke depannya. Yang ketiga juga adalah, yang keempat adalah peningkatan peluang kerja. Artinya apa? Lulusan dari institusi yang terkasih unggul, banyak kadang-kadang institusi itu atau baik itu pemerintah maupun ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya internasional atau nasional, dia melihat apakah institusinya sudah unggul, termasuk juga prodinya sudah unggul apa belum. Sehingga kalau dia sudah unggul, dia menunjukkan bahwa kualitas di atas kertas itu sudah baik. Tentu yang di atas kertas itu juga realitasnya juga seperti itu. Itu yang dilakukan sehingga kesempatan peluang kerja itu akan lebih besar untuk lulusan kita. Peningkatan pengembangan profesional kita. Dengan adanya akreditasi unggul, pengembangan profesional bagi staf pengajar, administrasi, karena mereka harus terus-menerus meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk memenuhi standar-standar yang diminta di dalam akreditasi tadi. Nah, juga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Tentu dengan adanya akreditasi unggul memerlukan evaluasi rutin, perbaikan berkelanjutan, sehingga institut terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru di bidang pendidikan. Di samping itu menjadi pemicu dan mendorong bahwa kita pusat penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran selalu melihat apa yang selalu diperbaiki, apa yang selalu harus dirubah, dan apa yang perlu selalu ditingkatkan. Ini merupakan evaluasi yang disebut dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, terakhir dalam manfaat ini adalah dengan adanya keunggulan kompetitif, memiliki akreditasi unggul memberikan institusi unggul yang kompetitif dan menarik siswa baru dan menjaga reputasi yang baik di antara lembaga pendidikan. Kita tahu bahwa untuk institusi politeknik seluruh Indonesia ada kurang lebih 44 perguruan tinggi negeri dan swasta yang bergerak di bidang pendidikan politeknik dan vokasi. Ya, Politeknik di Jakarta adalah yang ketiga memperoleh unggul. Yang pertama adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS yang sudah duluan mendapat unggul, dan yang kedua adalah Politeknik Negeri Bandung tahun 2023 kemarin dapat unggul, dan yang ketiga Politeknik Jakarta. Dan kita ini perlu mensyukuri dan atas perolehan ini, sehingga kita akan membawa institusi yang lebih baik lagi. Ya, tentu pasti bahwa dengan adanya kurikulum unggul, dengan adanya institusi unggul, otomatis kita akan menyesuaikan perubahan-perubahan kurikulum yang selalu beradaptasi. Karena apapun sekarang ada beberapa prodi yang memang didorong untuk internasional. Dan alhamdulillah dua prodi kita sudah masuk ke dalam tahap internasional, dan sekarang udah keluar sertifikasi dan dalam langkah pengawasan. Dan tahun 2024 ini juga dua prodi akan ada akreditasi internasional. Sehingga mau tidak mau kita akan mendorong prodi-prodi yang sudah siap untuk menuju internasional, dan itu menyebabkan kurikulumnya akan menyesuaikan dan melakukan perubahan-perubahan. Nah, dengan dicapainya akreditasi unggul ini juga salah satu beban. Kalau terlalu banyak program studi dan program studi itu belum merasa siap, kita akan mempelajari dan mengevaluasi. Karena impact-nya adalah kalau seandainya suatu institusi sudah unggul, itu juga tergantung kepada prodi-prodinya. Nah, kalau program studinya nanti dibuka tanpa kita perhitungan yang bagus, nanti akan punya dampak atau impact kepada institusinya. Nah, tentu kita di sini sangat hati-hati, tapi kalau memang itu dibutuhkan di dalam masyarakat dan dibutuhkan oleh dunia usaha, ya tentu prodi ini akan kita lakukan kajian dan evaluasi, sehingga memang timing-timing yang tepat kita akan sesuaikan pembukaannya prodi-prodi tersebut.
Ya, tentu supporting dari mahasiswa ini adalah sangat besar. Kalau mahasiswanya tidak berprestasi, tidak punya keunggulan juga, ya tentu akan punya impact juga terhadap institusi kita. Maka kita melalui bidang 3, melalui juga penelitian pengaduan masyarakat, bagaimana mengaktifkan mahasiswa untuk ikut kompetisi-kompetisi yang bersifat skala nasional dan internasional. Dan peluang-peluang ini akan kita perbesar, ya, termasuk di dalam PKM, termasuk juga dalam kompetisi internasional. Nah, tentu akan punya pembiayaan yang efek ke pembiayaan. Nah, di sini kita coba mengalokasikan bagaimana kesempatan-kesempatan mahasiswa untuk bisa, termasuk juga dosen-dosen mau menjadi pembimbing sebagai mentor agar kita bisa berkompetisi untuk mencapai level ini. Termasuk juga kita akan memberikan beasiswa terhadap mahasiswa asing yang akan studi lanjut di sini. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang mencoba untuk melanjutkan studi di kita, dan kita akan carikan fasilitasi pembiayaan dan sehingga mereka bisa studi di PNJ untuk mahasiswa asing. Dan kita juga mendorong bagaimana mahasiswa kita ikut seperti program ISMA. Tahun ini PNJ juga termasuk yang besar penerimaannya, yang menerima sekitar 45 mahasiswa, dan tahun depan kita akan dorong lagi untuk bisa lebih besar lagi. Sehingga itu kan salah satu ukuran-ukuran untuk menunjukkan keberhasilan dari satu institusi. Ya, tentu kita akan melakukan perubahan atau perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan. Seperti saya ada punya rencana di bidang sumber daya, Tendik itu kita akan lakukan tes, placement test, untuk juga kembali mengukur apakah penempatan SDM kita ini sudah di bidangnya atau sesuai dengan tupoksi dalam melakukan tugas. Dan kita juga akan melakukan analisis jabatan kembali. Biasa tour of duty itu di dalam organisasi itu biasa, dan sekarang pun kita baru pergantian pimpinan di bidang manajemen, Wadir 1, 2, 3, dan 4. Ya, tentu mudah-mudahan ini adalah pemicu dan penyemangat untuk kita tetap berada di jalur yang bagus, jalur yang kuat. Nah, tentu dengan memperkuat SPI, Satuan Penjaminan Internal, kita membuat pusat penjaminan mutu, sehingga ini menjadi barometer untuk meningkatkan dan mempertahankannya. Ya, ini sangat besar sekali ya, karena Jakarta berada di kawasan industri Jabodetabek, dan industri itu ada di Jakarta semua. Dan ini peluang ini akan kita optimalkan untuk bagaimana kita bermitra dengan industri. Akhirnya mahasiswa kita mudah untuk diterima oleh industri, mudah beradaptasi dengan pihak perusahaan, apalagi dengan program MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Dan saya banyak melihat di beberapa prodi yang sudah kurikulumnya itu sudah disesuaikan. Ada 3 semester atau 3 semester berada di luar kampus. 1 semester adalah magang mandiri yang kita katakan, dan 1 semester adalah program MBKM, dan si semester 8 itu adalah mereka riset dan atau menulis laporan-laporan yang memang mereka sebagai akhir dari perkuliahan di PNJ. Nah, tentu harus didukung oleh industri. Kalau tidak didukung oleh industri, mereka juga tidak akan punya pengalaman lapangan langsung. Karena beda peralatan yang ada di kampus dengan peralatan yang ada di industri. Sehingga mereka lebih mudah untuk cepat beradaptasi dan juga mendapatkan case-case yang menarik, dan itu bagi dosen juga punya manfaat yang besar. Karena seorang dosen kalau melihat apa yang terjadi di lapangan itu menjadi pembekalan juga buat mereka. Karena setiap tahun mahasiswanya berganti, sehingga transfer knowledge-nya juga akan berbeda kepada mahasiswa-mahasiswa yang berbeda.
Sehingga kalau dosen turun ke lapangan juga atau datang ke industri itu menemukan satu masalah-masalah yang harus ada kita penyelesaiannya secara akademis dan nanti bisa diimplementasikan kembali di perusahaan. Sehingga kita harus menggandeng industri sebanyak mungkin dan bagaimana industri bisa menerima mahasiswa kita di industri tersebut. Bagaimana strategi PNJ dalam meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Ya, tentu dengan kita adanya regulasi dari pemerintah, kita tidak akan bisa juga merdeka dalam membuat kurikulum dan seterusnya. Nah, memang kita mendorong untuk kerjasama di internal, dalam negeri, dan luar negeri. Nah, bagaimana kita bermitra dengan mitra-mitra luar negeri, sesuai juga dengan visi misi Politeknik Negeri Jakarta adalah menjadi politeknik unggul di skala internasional. Nah, tentu kita sudah banyak merintis apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu dari Politeknik, program-program mereka, dan sehingga kita tinggal mengoptimalkan bagaimana kita mengeksekusi, bagaimana kita menindaklanjuti program sebelumnya yang sudah dibangun. Tentu dengan kita mengkontak mereka kembali, mengundang mereka kembali, dan di kita pun sudah ada program bahwa setiap prodi itu adalah harus punya mitra internasionalnya yang harus dibuktikan dengan adanya kerjasama internasional, tanda tangan MOU dan PKS-nya. Jadi itu kita sudah anggarkan juga cukup besar. Setiap prodi boleh melakukan visit atau melakukan kunjungan keluar, tapi dengan membawa satu PKS atau MOA-nya yang habis itu sudah di-actionkan atau ditingkatkan. Ya, tentu akreditasi unggul itu kan menuntut banyak hal, baik dari kesiapan, baik dalam pelaksanaannya. Nah, tentu ada beberapa sarana kita yang memang sudah terbarukan, tetapi masih banyak sarana-sarana kita yang masih kita bilang adalah jadul atau yang zaman pemberian hibah yang lama, tetapi itu ada yang masih bisa dipertahankan, ada yang memang sudah waktunya sudah diganti. Nah, saya berharap dengan akreditasi unggul ini akan kita mendapatkan sarana prasarana yang lebih mudah juga. Seperti kita tahu, manfaat dengan akreditasi unggul ini itu akan mempermudah hibah, akan memperoleh bantuan. Sehingga harapannya ini akan kita percepat akselerasinya, terutama dengan penguatan di laboratoriumnya, bantuan-bantuan itu akan bisa kita optimalkan. Termasuk saya kemarin sangat optimis dengan adanya kesempatan saya berkunjung ke 4 kota di Cina, itu akan mendorong fasilitas dan juga sarana prasarana yang mereka akan bawa ke Indonesia. Nah, ini kesempatan kita juga untuk memperkuat ini. Tentu dengan akreditasi unggul itu mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan sarana dan prasarana kita agar tetap kita bisa pertahankan. Ya, tentu salah satunya adalah ya program hibah tadi. Kita akan mengharapkan itu akan datang ke PNJ, dan PNJ memang pantas dan layak dikatakan unggul itu karena memang didukung oleh sarana dan prasarana, termasuk juga kualitas mahasiswanya akan lebih bagus. Nah, ini memang satu tantangan yang baru karena waktu itu adalah kita mendapat penugasan dari kementerian bahwa PNJ menerima warga negara berkebutuhan khusus. Tentu kita akan mempersiapkan aksesibilitas mereka, bagaimana mereka berada di lingkungan kampus, kenyamanan dan sebagainya. Dan kalau saya melihat apa yang kita miliki saat ini itu memang jauh dari yang kita harapkan. Tetapi dengan kita mempersiapkan satu proyek proposal ke depan, bagaimana mereka menjadi perhatian khusus, namanya adalah warga negara berkebutuhan khusus, tentu mereka harus menjadi
kebutuhan khusus yang kita perhatikan dari sisi proses belajar mereka, sarana prasarana mereka. Kalau yang saya lihat saat ini memang agak jauh dari harapan kita, dan fasilitas-fasilitas itu karena akan mempersiapkan suatu tim dan akan mengajukan suatu bentuk pencarian hibah atau bantuan agar mereka lebih khusus, karena mereka berada di kampus, bagaimana suasana mereka nyaman, bagaimana mereka belajar dengan proses yang sarana tempat yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau saya melihat sampai saat ini, itu sarana yang ada saat ini belum mendukung 100%. Nah, ini harapan kita untuk bisa kita, apakah setahun atau 2 tahun ke depan, mudah-mudahan kita bisa wujudkan gitu, untuk warga negara berkebutuhan khusus, karena memang itu adalah penugasan dulunya, harus dikelola secara profesional. Ya, itu tantangan terbesar juga. Memang di tahun ini pun kita sudah ada suatu budget khusus untuk bagaimana meningkatkan jaringan, meningkatkan fasilitas yang memang berkaitan dengan era digital atau era teknologi. Dan saya pikir kita juga sangat supporting sekali era untuk internet kita, penambahan kapasitas, penambahan daya langgan kita. Dan memang ada sedikit kendala di kita adalah di mana untuk pengadaan sarana prasarana untuk IT ini kita selalu ada namanya clearance. Artinya untuk itu sudah bebas dalam untuk pengadaannya. Dan yang kedua adalah kita juga masih terkendala penggunaan TKDN. Artinya bahwa tingkat komponen dalam negeri itu untuk peralatan teknologi yang akan kita gunakan. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi bagian unit pelayanan teknologi informasi ini untuk mempersiapkan ini, bagaimana mempercepat ini semua, karena kita tanpa adanya dapat izin clearance, kita nggak akan berani melaksanakan pengadaan di bidang IT. Yang memang sangat supporting sekali dalam kemajuan teknologi. Ya, tentu peluang dana baru itu sangat terbuka sekali dengan adanya Unggul, karena kompetisi hibah yang dari pemerintah itu menjadi perhatian, bahwa ada beberapa akreditasi yang sifat kategorinya kalau untuk Unggul itu diprioritaskan dalam hal yang mana. Nah, begitu juga dengan akreditasi Unggul ini kan akan mendorong kita untuk bisa mendapatkan sumber pendanaan PNBP kita, apakah dari kerjasama, apakah dari peningkatan pelatihan kita, dan saya yakin ini membuatkan daya saing kita semakin baik, sehingga ini akan dapat meningkatkan sisi pendanaan dan juga tata kelolanya. Apalagi kita dengan sudah BLU, dan kita sangat berharap setelah keluarnya keputusan Menteri Keuangan tentang remunerasi di PNJ, itu akan mendorong kita akan lebih leluasa lagi bergerak dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Dan semua orang yang terlibat di dalam sivitas akademika ini, PNJ, akan termotivasi lah dengan adanya sistem remunerasi. Nanti mudah-mudahan di Oktober 2024 ini keluar keputusan Menteri Keuangan tentang remunerasi BLU PNJ. Nah, kalau itu sudah keluar, akan mempercepat lagi gerak dan kecepatan PNJ dalam berkontribusi dalam kemajuan dunia pendidikan dan mempersiapkan lulusan SDM yang unggul untuk menjadi penopang Indonesia Emas 2045. Ya, tentu 5 tahun ini akan kita pertahankan
bagaimana mempertahankan ini dan meningkatkan, ya tentu stakeholder yang ada di Politeknik melalui saya sangat berpatokan, sangat berharap kepada pusat penjaminan mutu selalu menjaga dan mengawal ini. Tentu dengan dari sisi mutunya adalah pusat penjaminan mutu yang memiliki SPM, Satuan Penjaminan Mutu di setiap jurusan yang selalu berkontribusi untuk pengawalan ini dan peningkatan. Nah tentu dalam penggunaan itu kita juga tidak terlepas dari kewajiban kita atau kontrak kerja kita dengan kementerian bahwa setiap institusi harus mencapai indikator kerja utama. Nah untuk pencapaian kerja utama pusatnya adalah di mutu. Di samping kita ada satuan pengawasan internal yang selalu mengawal penggunaan dana kita adalah untuk pencapaian mutu. Jadi kita tidak akan menggunakan dana itu yang tidak berkorelasi, yang tidak berhubungan dengan pusat penjaminan mutu atau mutu yang kita capai. Tentu programnya selalu mengarah ke indikator kerja utama. Yang sebenarnya itu ada 8 dan kita juga tidak akan terlepas dari standar mutu yang ada di Badan Akreditasi Nasional tersebut. Ada 9 kriteria, setiap kriteria itu adalah kita akan selalu monitoring dan selalu kita pantau dan selalu kita tingkatkan. Dan harus kita tindak lanjuti dari yang sebelumnya yang menjadi catatan-catatan apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan, di situ selalu akan ada. Sehingga selalu di dalam perencanaan itu plan, do, check, action. Jadi selalu kita membuat perencanaan, kita kerjakan, kita lihat, kita periksa, selalu kita mengambil satu tindakan perubahan, perbaikan, atau tindak lanjut dari apa yang akan kita tingkatkan tadi. Nah tentu dengan ada perolehan ini, pertama dari internal sudah mensosialisasikan, Humas sudah mensosialisasikan, sehingga nanti pada saat kita akan ke jurusan, kita akan menyampaikan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan dengan perolehan ini. Tentu kalau semua stakeholder terlibat, terkait, tentu dia akan menjaga bagaimana agar mutu yang sudah ada dipertahankan, kalau dapat ditingkatkan, sehingga ya 5 tahun ke depan kalau memang ada akreditasi kembali, kita sudah siap menghadapinya dan tinggal memperpanjang, atau mudah-mudahan peraturannya tidak berubah lagi. Tapi ada juga informasi yang terakhir bahwa peraturannya berubah. Nah nanti kita akan ikuti apa yang terjadi yang terbaru dalam peraturan itu sendiri. Nah tentu dunia luar juga melihat, maka salah satu selalu nanti di dalam kop surat kita atau dalam labeling kita unggul itu menjadi salah satu yang kita mau munculkan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Kan tidak boleh tidak mudah juga untuk mendapatkan unggul, sehingga kita bangga dengan BLU-nya, tapi di situ juga kita selalu katakan akreditasinya unggul. Itu nilai selling juga, nilai jual PNJ ke masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kita, kan gitu. Sehingga ya kita berbenah diri terus di dalam, kan gitu. Ya tentu dengan diperolehan atau raihannya akreditasi unggul di Politeknik Negeri Jakarta, tentu masyarakat kita harapkan akan tinggi tingkat kepercayaannya terhadap institusi ini. Bahwa perolehan ini bukan perolehan semata-mata dapat unggul, tetapi memang sudah proses yang panjang di dalam penilaiannya. Yang kedua, kita juga berharapkan dari institusi internal bahwa kita bagaimana bekerja, melakukan aktivitas, memiliki program-program yang selalu yang berkaitan dengan raihan prestasi tadi. Kan tidak mudah bahwa pada saat unggul kita hanya santai-santai saja, itu tidak bisa, tapi bagaimana
upaya-upaya kita dalam melaksanakan dan mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Maka dengan rencana yang baik, terus action yang kita lakukan rencana tadi, terus kita evaluasi selalu dan kita tindak lanjuti, perubahan-perubahan selalu akan ada. Dan tentu harapan ini baik bagi yang internal di dalam, saya katakan tadi, semua orang harus merasakan atmosfer yang baru. Nah, ini kita tanamkan dan kita timbulkan semangat itu. Nah, caranya gimana? Ya tentu tadi saya bilang saya akan sampaikan ke seluruh civitas akademika, apalagi biasanya kita ada roadshow untuk ke jurusan, ke prodi, nanti mereka akan merasakan juga. Nah, tentu rasa ini nanti mudah-mudahan dengan remunerasi yang akan kita bisa terapkan, nah, atmosfer itu akan mendongkrak dan membuat kemajuan kita semua, sehingga menimbulkan semangat baru dalam bekerja. Itu harapan saya, sehingga dengan semangat baru bekerja 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, nah, kita tetap bisa menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat, menghasilkan kualitas sumber daya yang bisa diterima oleh industri dan oleh masyarakat. Itu harapan-harapan. Tentu capaian ini adalah semua perjuangan orang yang terlibat atau di dalam institusi ini. Apakah mulai dari para pendahulu, para direktur sebelumnya, para wakil direktur sebelumnya yang sangat luar biasa mempersiapkan ini, dan sehingga Rayan ini dapat tercapai. Tentu juga tidak terlepas dari dukungan semua manajemen, baik dari jurusan, prodi, tenaga kependidikan, semua stakeholder yang ada di institusi ini yang sangat luar biasa supportingnya pada saat akreditasi ini dilaksanakan atau akses lapangan dilakukan, sehingga kita bisa membuktikan kepada para penilai atau para asesor pada saat di asesmen itu ada hasilnya. Dan alhamdulillah, dan juga tidak terlepas dari dukungan alumni, mahasiswa yang memang terlibat di dalam prosesnya, termasuk juga yang baru lulus 2 tahun terakhir di dalam tesis studinya, termasuk juga industri yang kita undang dalam penyusunan kurikulum dan sebagainya. Ya, saya sangat berbahagia dan memberikan apresiasi ke semua sivitas di dalam maupun dari luar, dan kita rasakan betul bagaimana supporting dari industri itu pada saat kita mempersiapkan dan bagaimana juga pada saat asesmen lapangan terjadi. Sehingga ya hasilnya sama-sama yang kita harapkan sesuai harapan kita semua. Dan itu kita ucapkan puji syukur, alhamdulillah, karena kalau tanpa dukungan dan supporting semua pihak, saya yakin ini tidak akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, tentu setelah dapatnya hasil ini menjadi tugas berat dan tantangan buat kita semua yang saat ini menjabat di institusi Politeknik Jakarta ini, mulai dari direktur, wakil direktur, semua kebagian, semua subbagian, semua ketua jurusan, kaprodi, semua yang ada di ini adalah tantangan kita untuk tetap lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita bisa memperjuangkan ini semua. Harapannya adalah dapat dipertahankan dan kualitasnya tetap lebih baik dari yang sekarang. Itu harapan-harapan saya dengan Rayan ini. Itu aja, terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah mendukung capaian ini, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Saya yakin semua orang, saya kecil apapun, saya gede apapun jabatannya, dia punya kontribusi terhadap apa yang sudah kita capai, dan tinggal sekarang adalah saatnya kita memperjuangkan dan mempertahankan untuk lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Itu saja. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.